Shalom warga Kerajaan Allah, selamat datang kembali di Rock Makassar Tanjung Pujian. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mengikuti ibadah Rock Makassar Tanjung Pujian. Kami percaya bahwa ibadah yang Anda ikuti dapat mengubah hidup Anda dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan berhenti sampai di sini. Jika Anda diberkati dengan pelayanan kami, bagikan kembali setiap konten dari Rock NTP ke saudara sekalian. Dengan demikian, selamat menikmati hadirat dan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will be done the same on
Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berbicara tentang developing our gifts, membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu suatu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka bahkan diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik, a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply it. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, ya, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, ya, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab, yang pertama-tama disebut penuh dengan roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi roh Allah, people will recognize. So tidak usah mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu, tidak ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar. Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu semua cuma tuduhan palsu, ya. Tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendari oleh Firaun. Hanya tahta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amen. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan kami percaya Engkau senantiasa hadir. Dan biarlah siang hari ini dari awal hingga akhir ibadah kami, hadirat-Mu menguasai tempat ini. Engkau urapi setiap pemain musik, setiap singer, dan juga terutama firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Henry Yanusa. Tuhan pakai untuk membangun setiap kami, menguatkan, dan kami boleh berakar dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan ibadah ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa dalam cuaca bila hati terasa
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang budiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Saya jemput semangat untuk bangkit berdiri. Sujud di altarnya, amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang budiku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud. Jemaat nyanyikan. Kami mau selalu sujud di altar-Mu Tuhan. Dan kami bawa segala hidup kami di hadapan Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. anugerahnya Amin. yang budiku Yes Tuhan. dan bebaskanku. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah hidupku, Baharui hati kami Tuhan. barui
kemuliaan hanya untuk Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Yang bersuka cita siang hari ini lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Engkau suka cita kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau Yesus. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan
sangat berharga bagimu Tuhan. Bahkan di telapak tangan-Mu Engkau menulis nama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sama-sama kita nyanyikan dengan rasa syukur kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, amin. Di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau
seperti-Mu Bapa. Kami bangga memiliki Yesus dalam hidup kami. Selama kami hidup Tuhan, kami mau terus berada di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Hanya bagi Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kami nyatakan Tuhan, nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, kami persilakan hamba-Nya hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bukankah janji-Mu berkata bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Tetapi ampunilah kami yang seringkali mengecewakan Tuhan. Kami yang seringkali meninggalkan Tuhan di dalam setiap tingkah langkah kami, perilaku kami, perbuatan kami. Kami yang seringkali mengaku dengan bibir bahwa kami mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hati kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami siang hari ini dan bawa kami kembali ke dalam sebuah pertobatan, dalam sebuah pengampunan dari Tuhan. Karena percuma kami menyembunyikan, kami berpura-pura, tetapi Engkau Maha tahu, Engkau tahu isi hati kami. Ampuni kami Tuhan, kembalikan kembali sukacita dalam hati kami, bahwa kami bangga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kobarkan kembali Tuhan, kami tidak mampu mengasihi-Mu terkecuali Engkau membantu kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Jamah telinga kami, pikiran kami, mata dan hati kami, supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Izinkan kami, generasi ini, terbuka mata kami, melihat kebenaran Tuhan, sehingga hati kami diubahkan. Karena tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik, dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya setuju katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang semuanya. Tadi malam saya habiskan cukup banyak waktu ya untuk
main Instagram. Saya mencari sebuah informasi. Kalau Bapak Ibu belum tahu, saya kasih tahu. Tapi jangan main sekarang. Ya, karena ini waktu untuk dengar khotbah. Makan siang sampai ntar malam tidur saudara bongkar, saudara cari. Terjadi sebuah kegerakan rohani di Amerika yang dimulai dari sebuah universitas namanya Asbury yang ada di Kentucky. Ya, bukan Kentucky Fried Chicken, kota Kentucky. Jadi saudara bisa cari nanti Asbury, A-S-B-U-R-Y, ya Asbury. Di mana dan ini ibadah generasi. Anak-anak muda ini saya ngomong sampai berinding. Saya berdoa sangat bahwa kegerakan ini dia turun ke Indonesia. Karena ini kegerakan bukan buat orang dewasa. Ini kegerakan buat anak sekolah. Jadi yang terjadi di Amerika itu adalah para mahasiswa, pelajar ini mereka tanggal 8 Februari mereka berkumpul dan mereka seperti biasa melakukan chapel ibadah kampus. Dan tidak bisa diberhentikan hingga hari ini. Dan people keep coming, orang datang terus sekarang dari ribuan orang dari negara bagian yang lain. Saya nggak tahu, negara bagian lain ini maksudnya dari state yang lain di Amerika atau dari negara lain selain Amerika. Sudah mulai berdatangan untuk melihat langsung fenomena ini, saya katakan fenomena. Dan ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di Asbury saja, sekarang sudah merembet ke beberapa kampus yang lain di bagian state yang lain Amerika. Ya, jadi nanti coba, ini kan pada suka main Instagram, TikTok, Facebook. Oh, Facebook enggak, itu zaman-zaman saya ya. Maafkan adik-adik. Jadi saudara bisa kepoin, saudara cari Asbury dan linknya. Dan ternyata di YouTube mereka buat live. Jadi tidak pernah berhenti YouTube itu live. Menyiarkan ibadah yang sedang berlangsung di University of Asbury itu. Jadi mereka cuma nyanyi firman Tuhan, mendoakan, nyanyi firman Tuhan, berdoa, nyanyi firman Tuhan. Terus 24 jam. Mau kita coba? Saya pasti nggak bisa. Karena saya udah di situ tadi saya udah, ternyata waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Mata saya udah mengantuk Pak. Ya, dan mereka bisa 24 jam. Saya sangat yakin mereka melakukan itu bukan karena keinginan daging manusia. Tetapi karena Tuhan yang memampukan mereka untuk melakukan hal tersebut. Amin. Jadi adik-adik silahkan kepoin. Not now, tidak sekarang. Nanti habisin waktumu nonton, cari itu di YouTube live-nya dan baca beritanya. Mereka sekarang ini jadi selalu kan ada pro dan kontra. Jadi yang kontra ini sekarang mau kritisi apa sih ini benar apa enggak, revival, kegerakan atau bukan ya. Ya boleh di kepoin. Oke, judul daripada firman Tuhan siang hari ini buat generasi saya pakai judul Living in Community karena saya merasa bahwa ini tema yang pas buat generasi karena generasi selalu membutuhkan sebuah komunitas. Saya mulai dengan pertanyaan ini, tolong dijawab adik-adikku yang tercinta. Ya, setiap manusia, setiap makhluk hidup pasti punya habitat. Setuju? Setuju adik-adik? Setiap makhluk hidup pasti punya habitat. Benar ya? Ayo bantu saya. Contoh, burung habitatnya di mana? Di sangkar. Kasihan dah dia. Burung habitatnya di mana? Lah ini kan pelajaran sekolah. Udara. Tapi tidak ada burung yang terbang terus. Matilah dia itu karena kecapean. Ya, pohon. Ada burung jenis-jenis burung tertentu habitatnya di bawah, di sawah, di rumput-rumput ya. Burung maleo itu tinggalnya di bawah. Burung puyuh nggak bisa terbang, nggak bisa di pohon. Ikan habitatnya air. Oke, bantu saya. Manusia habitatnya di mana? Di mana habitat manusia? Apa habitat manusia? Anyway, dalam ruangan ini semuanya manusia ya. Jangan sampai bilang, Pak, kami adalah evolusi daripada Darwin. Kami sebenarnya bukan tadinya manusia. Kami sebenarnya habitatnya di pohon, Pak. Bergelantungan, bergelayutan dari pohon ke pohon yang lain. Ya, saya pastikan ini manusia semua. Habitat manusia di mana? Habitat manusia di mana? Hah?
di darat. Iyalah, kalau manusia di dalam air, Aquaman namanya. Gimana habitat manusia? Habitat manusia namanya komunitas. Habitat manusia adalah komunitas, bukan di rumah, bukan di darat, bukan di bumi. Habitat manusia namanya komunitas. Oke, next slide. Komunitas di dalam bahasa Inggris artinya community atau disebut sebagai community. Itu berasal dari dua kata, common dan unity. Nah, ini buat adik-adik lagi yang generasi. Common artinya apa? Hah? Umum, ya, biasa, umum, sama. Makanya ada yang disebut common flu. Ya, common flu itu flu influenza yang umum. Ya, sekarang COVID sudah jadi common, ya. Terus unity artinya kesatuan. Betul ya? Unity itu sebuah kesatuan. Jadi community itu mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang sama, yang serupa, yang sama, yang equal, yang sama, yang memiliki ya karakter yang sama, terus tinggal sebagai sebuah kesatuan di sebuah wilayah atau tempat. Itu namanya komunitas. Ya, orang-orang yang memiliki kesamaan, entah karakternya, hobinya, perilakunya, apalagi kesukaannya sama, mereka menjadi sebuah kesatuan, unity, dan tinggal di sebuah tempat yang sama. Contoh, komunitas anak senja. Wah, berat. Kesamaannya apa? Anak senja, di sini ada anak senja? Saya anak tengah hari soalnya. Apa kesamaan anak senja? Mellow, galau. Bener ya? Bener ya? Itu kan dia punya pelopornya si siapa itu? Yang anak masih remaja tuh, yang suka quote, bikin puisi itu. Jadi kesamaannya mellow, galau, dikit-dikit nangis, ya. Nggak ada hujan dan nggak ada angin, nangis. Komunitas apalagi yang naik motor, komunitas motor merah. Ya, pasti jamin semua motor di situ warnanya merah. Jangan coba-coba kau bawa warna putih, kau dibully habis. Ya, salah kamar ya, salah tempat karena kesamaannya adalah merah, ya. Nah, pertanyaan bagi kita semua siang hari ini. Kita dalam ruangan ini, kesamaan kita apa? Apa kesamaan kita yang paling mencolok dan mendasar? Apa kesamaan kita? Ada yang bisa bantu? Apa kesamaan kita? Oh Pak, karena kita sama-sama di GBI Rock. Apakah itu kesamaan kita? Tadi saya mampir di gereja tetangga. Saya masuk ke dalam dan saya mau dipaksa untuk duduk. Saya bilang enggak, saya cuma mau lihat. Ya, tapi anyway, saya mesti kasih komplimen buat asyar mereka, gercep dan tekun dalam artian pantang menyerah. Saya sudah bilang enggak, ayo Pak, berapa orang Pak? Berapa rombongannya? Enggak, saya cuma mau lihat. Ayo Pak, mau duduk di belakang apa duduk di depan Pak? Wah, itu tekun banget tuh. Ya. Nah, pertanyaan balik. Apa kesamaan kita dalam ruangan ini? Apa kita sama-sama rock? Karena itu kesamaan kita? Oh enggak Pak, kesamaan kita adalah kalau kita ketemu selalu bilang shalom. Kesamaan kita adalah suka mengucapkan shalom. Di mana saja, kapan saja, dimanapun. Apakah itu? Saya beritahu, kesamaan kita cuma satu. Kita sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Enggak ada yang lain. Bukan karena kita sama-sama bahasa roh. Bukan karena kita sama-sama ada di organisasi gereja rock. Bukan karena kita suka juga mengucapkan shalom. Tapi karena kita sama-sama ditebus oleh darah yang sama. Darah Kristus. Amin.
Dan darah itu yang membuat saudara dan saya sama. Jujur, saya tidak terlalu suka dipanggil pastor, Bapak Pendeta. Saya nggak suka. Karena itu membuat saya tidak sama dengan jemaat. Tapi saya tahu persis kita semua sama. Tidak ada bedanya. Cuman kebetulan siang hari ini saya pegang mic, saudara duduk. Tapi kesamaan kita semua, kita ditebus oleh darah yang sama. Dan percayalah, darah Yesus yang tebus saya dengan darah Yesus yang tebus saudara sama banyak liternya. Amin. Tidak dikatakan bahwa darah Yesus menebus PDM dan PDP lebih banyak daripada jemaat biasa. Sama. Setuju? Jadi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar di dalam ruangan ini karena kita sama. Ada amin di rumah Tuhan? Nah, ada satu peribahasa kalau saudara pernah dengar. Duduk sama rendah. Kita duduk sama rendah karena kita semua orang berdosa. Setuju? Tadi pagi ibadah pertama kita sudah ngulik berhala-berhala di dalam hati kita. Sama aja. Mau pendeta, mau ketua sinode sama berhalanya. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi bukan karena jabatan. Berdiri sama tinggi karena kita sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Efesus 2 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. Supaya gak ngantuk. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu apa? Jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Satu aja. Darah Kristus. Maaf. Bukan karena roh. Bukan karena roh. Membuat kita yang jauh jadi dekat. Bukan karena kita sama-sama di roh. Jauh jadi dekat karena darah Kristus. Amin. Ayat ini jauh artinya kita karena dalam dosa. Kita jadi jauh dengan Tuhan. Dan kita juga jauh dengan sesama. Betul? Karena dosa. Tapi kita bisa dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan orang lain. Karena darah Kristus. Yang menebus kita. Saudara bisa ikuti saya? Teman-teman bisa ikuti saya? Saya panggil teman-teman karena ibadah generasi Pak. Jangan panggil Bapak Ibu bisa mengerti saya. Enggak, teman-teman. Nah, saya mau cerita dikit mengenai sejarah komunitas. Kapan pertama kali komunitas muncul di dalam Alkitab? Coba, next. Ayat ini ya paling sering dipakai oleh orang-orang yang jomblo. Betul? Ayat ini paling sering dipakai juga oleh pendeta-pendeta pada saat pemberkatan nikah. Oke, saya bacakan. Tuhan Allah berfirman. Ini setelah Kejadian pasal 1 penciptaan dunia dan segala isinya. Muncul Kejadian pasal 2. Tuhan berfirman, tidak baik. Padahal sebelumnya waktu dia ciptakan cakrawala, bumi, binatang, semuanya tumbuh-tumbuhan. Semua dia bilang baik. Tapi di pasal 2 satu kali saja Allah bilang tidak baik. Apa itu? Kalau manusia itu seorang diri saja. Bahasa Inggrisnya alone. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dulu ayat ini dipakai oleh beberapa teman-teman saya, notabene hamba Tuhan, untuk menyerang saya karena saya meritnya telat. Jadi saya meritnya itu sudah kepala 4, di mana usia expired katanya. Ya, sudah kadaluarsa. Ayat ini dipakai, Henry. Hanya satu dalam Alkitab ayat bilang, tidak baik. Manusia itu seorang diri saja. Hari ini saya mau bawa kabar baik bagi yang jomblo belum dapat pacar.
ayat ini bukan untuk jombloers. Oke, ayat ini bukan untuk cari pacar atau cari pasangan untuk menikah. Mengapa demikian? Karena ayat ini muncul manusia itu cuman seorang diri saja secara fisik. Secara fisik dia sendirian di situ, sehingga Tuhan lihat bahwa kalau dia secara fisik sendiri, dia tidak bisa mencerminkan yang dibilang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, menjadi rupa dan gambar Allah. Karena rupa dan gambar Allah, ayat itu lanjut, diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Makanya itu belum lengkap, belum mencapai tujuan, sehingga dia ciptakan satu lagi dan disebut sebagai komunitas. Jadi kabar baik untuk yang masih jomblo, jangan kecil hati, maju terus pantang mundur, karena ayat ini sudah dibuktikan bukan untuk yang jomblo. Tidak ada urusannya sama yang jomblo. Ayat ini berbicara mengenai komunitas. Dan saudara baca baik-baik, sebelum ayat ini Adam tidak dikatakan protes sama Tuhan, kenapa saya jomblo. Betul? Karena ayat sebelumnya Adam itu oke-oke aja, fine-fine aja. Senang-senang happy-happy aja. Tapi Tuhan lihat, this is not fine, ini gak fine, ini gak oke. Karena manusia habitatnya adalah komunitas. Dan kata yang dipakai di sana alone. Komunitas tidak bisa alone, komunitas harus ada orang lain. Makanya diberikan manusia lain kepada Adam supaya terbentuklah community. Jadi saya simpulkan, komunitas adalah gift dari Tuhan. Next slide. Community is a gift from God. Coba lihat temanmu yang main kubik, lihat temanmu, kasih tahu, you are a gift from God. Kasih tahu. Iya kan? Untung Tuhan kasih manusia lain. Coba kalau Tuhan kasih monyet. Loh, benar nggak? Coba Tuhan kasih pohon kelapa, nih temanmu pohon kelapa. Silakan curhatlah sama dia. Silakan curcol sama dia. Bisa? Nggak bisa. Tuhan kasih manusia lain sehingga komunitas, teman saya adalah pemberian Tuhan. Sampai sejauh ini saudara bisa ikuti saya? Teman saya adalah pemberian Tuhan. Nah, Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Keterpisahan, betul? Pertama, dia terpisah dari siapa? Tuhan. Itu yang paling pertama. Kedua, manusia terpisah dengan manusia lain. Loh, Pak, tapi kan Adam dan Hawa tetap bersama-sama. Betul. Dia bukan alone, tapi dia menjadi loneliness. Kesepian itu adalah buah dari dosa. Amin. Oke, adik-adik. Beda nggak antara alone dan lonely? Beda nggak antara sendiri dan kesepian? Saya mau kasih tahu. Kamu boleh punya teman 1000 orang, tapi kamu bisa tetap kesepian. Karena kesepian bukan siapa yang ada di sekitar saya. Kesepian adalah siapa yang ada di dalam saya. You may have 1,000 followers, friends di Instagram, di Facebookmu. Tapi percayalah, you can be lonely. Betul? Oke, saya buktikan. Ada seseorang namanya Profesor John
Casiopo. Casiopo ini kayaknya dia orang Jawa. Casiopo gitu kan. Jadi Profesor Dr. John Casiopo ini, dia orang Italia anyway. Dia seorang neuroscientist dari University of Chicago. Dia buat penelitian dan dia bilang begini. Sosial media, apa itu sosial media? Ayo Bapak Ibu teman-teman semua bantu. Apa itu sosial media? Instagram, apalagi? TikTok, apalagi? Orang Makassar main apa ini? Facebook, kalau yang sudah agak jadul, Facebook. Apalagi? Hah? Twitter, jadul. Yang udah generasi kok main Twitter. Oh oke, saya nggak main Twitter. Reels, betul? Instagram punya. WhatsApp, Zoom, YouTube, apapun itu. Itu digolongkan sebagai sosial media. Ini profesor yang bilang ya, dengar baik-baik. Profesor Casiopo bilang, sosial media may provide people with a false sense of connection. Jadi sosial media akan menyediakan buat orang, manusia, untuk apa? Rasa yang palsu terhadap yang namanya hubungan. Jadi koneksi, rasa palsu terhadap hubungan. Jadi dia pikir dia berhubungan dengan orang lain tetapi itu ternyata palsu. Itu kerjaannya sosial media. Jadi orang yang main sosial media, profesor ini menyelidiki orang ini dia merasa dia terhubung, dia terkoneksi dengan temannya di Jawa, di Amerika, di Australia, dia merasa terhubung. Padahal diselidiki itu rasa terhubung yang palsu. That ultimately increases loneliness. Yang dimana pada akhirnya akan meningkatkan, memperberat masalah kesepian. Di dalam manusia yang berpikir akhirnya bahwa saya sendiri. Ini penyakit generasi sekarang. Dia boleh punya teman ribuan. Cari follower sampai 10K, 20K. Anyway, yang main Instagram boleh, you can follow me. Nama saya tolong bentar salah nama. Henry Hehanusa. Karena saya punya target di dalam sebenarnya 3 tahun sebelum pandemi. Saya ingin follower saya sebanyak Ayu Tinting. Tapi I see that's very impossible. Itu tidak mungkin sekali. Saya turunkan target saya sebanyak Ratna Sarumpait. Sekitar 50.000 Pak. Tapi kayaknya mustahil juga. Karena follower saya masih sekitar angka 2.300. Dan saya berdoa kalau Anda dalam ruangan ini follow saya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, akhir tahun ini target saya bisa seperti Ratna Sarumpait. Ya, joke. Saya pakai Instagram untuk bisa berhubungan dengan orang lain di dalam hal pelayanan. Karena banyak sekali saya punya DM, direct message yang masuk di Instagram. Habis saya pelayanan, itu nanya dari mulai jodoh. Pak, saya pilih yang mana nih? Ada 2 pilihan. Lokal atau bule? Dia tanya ke saya emang yang melahirkan dia kah? Lokal atau bule Pak, saya pilih mana? Saya bilang terserah Anda, kamu mau suka yang pirang-pirang, mau suka yang rambut hitam. Sampai masalah KDRT. Nah, jadi saya punya slogan, punya moto, your faith follow Jesus, your Instagram follow me. Real ya? Fair enough. Iman saudara follow Jesus, Instagram saudara follow saya. Dan saya menemukan bahwa sebenarnya sosmed itu bisa dipakai untuk berinteraksi sama orang lain. Lebih daripada itu gak ada. Jangan pernah berpikir seperti profesor ini bilang bahwa Instagram itu membuat saya terhubung dengan orang lain. Tuhan tidak pernah ciptakan Adam dan Hawa pakai Zoom. Benar gak sih? Tidak dibilang buat Adam, hidupkan Zoom-mu, ID-nya 00123, passwordnya XY.
Hidupkan karena saya mau berfirman kepadamu. Waktu Adam buka mata pertama kali, waktu Tuhan hembuskan nafasnya, dia lihat wajah siapa? Dia lihat wajah siapa? Tuhan. Dia bukan lihat screen wajahnya Tuhan. Benar gak sih? Maka Adam buka mata, Tuhan ada di Zoom, di layar. Hello Adam, I am God. Kan gak? Face to face. Tuhan ciptakan kita untuk berkomunitas face to face. Pandemi sudah membuktikan 2-3 tahun. Zoom, ibadah online, nothing. Betul? Sampai sekarang masih ada orang ibadah online. Buat saya pribadi, kamu cuma bohong aja. Alasan supaya gak pergi gereja. Karena Tuhan ciptakan kita berhubungan langsung. Yuk, next slide. Saya kasih beberapa ayat. Rasul Paulus sudah mengatakannya di dalam beberapa suratnya bahwa manusia harus ketemu langsung, berhubungan langsung. Ya, itu. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi. Lewat Zoom bisa enggak? Bisa, tapi terbatas. Masa ada orang hidupkan Zoom 24 jam? Enggak ada. Dan saling mendahului memberi hormat, apalagi? Efesus 4 ayat 2. Rendah hati dan dalam hal saling membantu. Instagram bisa saling membantu gak? Bisa, tapi terbatas. Kita tetap perlu langsung fisik saling membantu. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling. Jadi teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat. Semua yang saya tampilkan ini, ayat-ayat yang saya pilih, itu ada kata saling. Benar gak? Saling mengasihi, saling mendahului. Apa sih artinya saling mendahului memberi hormat? Artinya bukan tunggu dihormati, baru itu sudah gak saling. Saling itu bukan tunggu, setuju gak Bapak Ibu? Saling itu bukan tunggu. Saling itu bukan bertepuk sebelah tangan. Gak ada bunyinya. Saling itu gayun bersambut. Betul? Saya begini ada tangan lain sambut. Itu namanya saling. Jadi kalau saudara dan saya hanya tuntut dihormati, engkau tidak saling. Amin. Kalau saudara itu yang nomor 3. Saling mengampuni. Kalau engkau hanya mau diampuni, dimaafkan, dimengerti, tapi engkau tidak mau mengerti dan memaafkan orang lain, engkau tidak mengerti saling. Dan maaf, di dalam komunitas tidak ada kata itu. Karena saya menemukan banyak sekali orang pengen dihargai, pengen dimaafkan. Artinya kamu mesti ngerti saya dong, ini kan kelemahan saya. Kamu mesti maafin saya. Tapi dia pribadi tidak mau maafin orang lain. Tidak mau mengerti orang lain. Dia gak ngerti hidup dalam komunitas. Di dalam komunitas kata saling. Yang terakhir, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Anak muda generasi saling membangun dalam hal apa yang kau sering katakan buat temanmu? Gimana cara engkau berkomunikasi dengan teman? Begitu ketemu, kok belum mati? Ya gimana tuh kata-katanya saling membangun? Kamu kok masih ada di sini? Saya pikir kamu udah duluan. Bego lu. Kan gitu kan? Culun lu. Ya. On lu. Saya gak tahu itu bahasa zaman saya. Gak tahu sekarang mungkin berkembang lagi bahasa itu. Diganti dengan rupa-rupa yang lain. Tetapi kata saling membangun. Ini adalah kita bergantian. Nah, bergantian seperti apa yang kita punya dalam komunitas ini? Gantian caci maki, gantian gosip, gantian saling menceritakan kekurangan, gantian saling menuduh, gantian saling menendam, gantian saling membalas. Paulus bilang, ini yang harus dilakukan di dalam komunitas. Next slide. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa saling tadi? Saya bantu dengan ayat ini. Ini prinsipnya. Supaya kita bisa saling, kita harus lakukan prinsip ini. Ini diambil dari cerita waktu Raja Daud mau ditabiskan jadi Raja Israel.
Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya. Adik-adik masih ingat cerita ini di sekolah minggu? Ya kan? Waktu Samuel mau mengtabiskan, mengurapi kakak-kakaknya Saul. Karena lebih tinggi kayak Liming Ho. Hidung lebih mancung. Dari pundak ke atas lebih tinggi. Oh pokoknya sudah. Itu kalau dia lewat semua ibu-ibu bilang oh my God. Ya lebih tinggi. Dan Samuel juga apa tuh? Terjebak. Dia pikir itu pilihan Tuhan. Dia pikir yang tinggi. Jadi Tuhan bilang buat Samuel. No. Jangan pandang parasnya. Kabar baik buat yang jomblo, Tuhan tidak pandang wajah. Kabar baik. Setuju? Mau hidung pesek mancung ke dalam, mancung keluar, terserah. Mata belau, mata sipit. Tuhan tidak pandang paras. Juga tidak pandang perawakan tinggi. Oh saya bahagia sekali. Karena saya cuma 1 meter kotor. Gak tinggi-tinggi banget. Tuhan tidak pandang perawakan yang tinggi. Kabar baik buat jomblo yang tidak terlalu tinggi. Tetapi kabar buruknya, manusia pandang paras dan perawakan tinggi. Betul? Ada di sini yang cari pacar. Pak, saya cari pacar yang jelek-jelek aja Pak. Karena Tuhan tidak pandang paras dan perawakan yang tinggi. Enggak ada. Semua cari yang cakep, yang kayak Liming Ho, yang tinggi, yang ganteng. Nah, berikutnya dibilang begini. Bukan yang dilihat manusia, dilihat oleh Allah. Perhatikan yang warna kuning. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Seringkali orang pakai ayat ini salah prinsip. Dia pakai ayat ini untuk membenarkan. Dia punya kemalasan, dia punya kebodohan. Udah jelek-jelek ini, Tuhan lihat hati. Emang bener Tuhan lihat hati. Masalahnya gua gak bisa lihat hati lu. Loh benar gak sih? Jadi prinsip ini adalah begini. Tuhan bisa lihat sampai kedalaman hati kita. Tapi orang lain tidak bisa lihat sampai kedalaman. Setuju? Manusia lain, saudara saya yang lain hanya bisa melihatku kulit luar. Betul? Tapi Tuhan bisa melihat sampai daleman. Coba next slide. Saya pakai istilah ini. Manusia hanya bisa lihat sampai skin, kulit. Tuhan bisa lihat sampai daleman. Bener gak? Saya buktikan ya. Siapa di dalam ruangan ini yang bisa melihat daleman saya? Ayo adik-adik. Yang main kubik. Bisa lihat daleman saya? Warna apa? Warna apa? Kalau Anda bisa sampai lihat, I call you God. Loh benar gak sih? Betul? Karena Tuhan bisa melihat sampai daleman. Manusia cuma bisa lihat luarnya. Apa maksud daripada prinsip ini? Artinya orang lain tuh gak tahu isi hati kita. Terkecuali kita cerita isi hati kita. Betul? Saya kasih contoh ya. Satu saat ada kalian lah yang sudah naik motor. Kalian naik motor, terus saya di belakang kalian bawa mobil. Nah, kalian naik motor depan. Kalian kasih rating kiri. Sign kiri. Tik, tik, tik kiri. Saya di belakang kalian, aman gak kalau saya nyalip dari kanan? Ayo yang sudah tahu peraturan lalu lintas, aman gak? Motor di depan saya rating kiri, saya aman gak Pak ambil kanan nyalip? Sangat aman, karena dia mau ke kiri. Saya nyalip dong, gas dikit masuk, set kanan. Motornya ke kanan. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jedar! Jatuh yang bawa motor, plak. Kecap keluar. Saya ngamuk dong. Jelas dia rating kiri Pak. Saya ambil kanan, saya turun, saya ngamuk. Kamu rating kiri kenapa kamu ke kanan? Yang punya motor lebih gas.
Bapak yang salah. Betul motor saya rating kiri, tapi saya mau ke kanan. Nah loh. Saya lihat di motornya ada stiker Rock MTP. Dah lah. Nah loh. Mau suruh ganti ongkos bumper depan 500.000, lecet, penyok semua. Apalagi waktu jatuh turun begitu dia, Pak Pendeta shalom. Nah loh, mau apa coba Pak Ben? Nah kan, tapi saya ngamuk. Kamu jelas rating kiri, kenapa kamu kanan? Iya, saya rating kiri, tapi saya mau ke kanan Pak. Saya bilang gak bisa begitu dong. Dia ngomong lagi, Bapak mau percaya siapa? Percaya motor atau percaya saya? Betul motor saya rating kiri, tapi saya mau ke kanan Pak. Saya jawab apa kira-kira? Kutu kupret. Lu mau ke kanan silakan, tapi saya hanya bisa lihat ratingmu ke kiri. Saya nggak bisa baca hatimu mau ke kanan. Paham? Di dalam komunitas ini yang paling sering terjadi. Kita berpikir orang lain tahu isi hati kita karena kita tidak berani terbuka. Setuju? Dan masalah demi masalah timbul terus. Konflik terus. Dengan berasumsi Bapak Gembala, teman pelayanan saya, jemaat sudah tahu apa yang saya inginkan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak ada yang tahu. Karena kita semua bukan dukun atau paranormal. Ada amin di rumah Tuhan? Kita bukan dukun dan paranormal. Hanya Tuhan yang bisa lihat hati, manusia hanya terbatas lihat kulit yang luar. Yuk, 2 ayat untuk membantu kita bisa mulai terbuka. Terbuka gampang gak sih adik-adik? Cerita isi hati itu gampang gak? Curcol curhat gampang gak? Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa gampang gak? Saya mau kasih tahu. Apalagi yang pernah kena trauma. Habis curhat dengan ketua komselnya, besok seluruh gereja tahu. Selesai, dia pindah ke sebelah. Yang lagi nyanyi di sebelah nih. Kenapa? I am not safe here. Saya udah nggak aman di sini, bahaya. Cerita ke 1, 1000 yang dengar. Betul? Betul? Ini saya nggak mengada-ngada. Mungkin di Makassar nggak terjadi. Ini terjadi di Bali saja. Di Makassar nggak. Di sini semua, pokoknya kalau cerita cuma itu aja yang tahu. Nggak ada radio Republik Indonesia di sini Pak. Semuanya private, dikunci di dalam box, kasih gembok berlapis-lapis, nggak ada yang tahu. Tapi di belakang boxnya bocor Pak. Kemana-mana. Yang pertama kita mesti buat adalah betul kita boleh trauma, kita boleh kepahitan, kita boleh kecewa karena saya pernah terbuka Pak. Rahasia saya diketahui oleh orang lain. Apa yang saya harus buat? Ingat selalu akan Kristus. Kenapa saya pakai ayat ini? Karena Kristus pernah datang ke muka bumi ini. Dia membiarkan dirinya terbuka, boleh diserang oleh siapa saja. Benar gak? Contoh ya. Waktu Tuhan gak usah di kayu salib deh. Di pengadilan Pontius Pilatus. Itu kan Tuhan kan? Maha kuasa gak? Maha kuasa. Kalau dia tidak membiarkan dirinya terbuka, bisa gak prajurit Romawi cambuk dia? Pernah lihat film Marvel? Ada tuh kan yang mana tuh? Jagoannya superhero yang dia bisa pakai kalau mau ini mental. Dia punya senjatanya. Bisa gak Tuhan bikin begitu? Hah? Salah ya, bukan di Marvel ya. Thor. Bisa? Atau dia cambuk tapi gak sakit. Aduh geli. Tidak ada tegores, kelupas pun tidak. Bisa gak Tuhan bikin begitu? Bisa. Tapi Yesus melepaskan semua yang itu tadi. Dia membiarkan dirinya terbuka, mudah di-attack. Benar gak sih? Kalau enggak, kalau dia tidak biarkan dirinya terbuka, bisakah prajurit Romawi cambuk dia? Tidak bisa.
Karena tidak ada satu makhluk pun bisa menyentuh Allah. Terkecuali Allah membuka dirinya. You can attack me now. Ada amin di rumah Tuhan. Di sini saudara harus bersyukur bahwa kita punya Yesus yang seperti itu. Dia biarkan dirinya. Kamu boleh tombak saya. Kamu boleh pukul saya. Kalau saya nggak terbuka, jangankan pukul dan tombak. Toel aja nggak bisa. Jadi kita ingat dia karena dia pernah terbuka dan menanggung semua bantahan yang sehebat itu. Dari pihak mana? Bukan orang baik-baik. Orang berdosa. Siapa saya yang harus menjaga diri saya tidak mau terbuka. Padahal Kristus saja terbuka. Ingat sekali lagi, kalau Anda tidak mau terbuka, jangan harap orang bisa tolong Anda. Betul? Kalau Anda tidak mau terbuka, orang lain gak bisa tolong. Karena mereka tidak bisa membaca isi hatimu. Karena kita bukan Tuhan. Ayat yang berikutnya, apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa terbuka? Selain ingat Kristus, yang kedua, karena di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Kalimat paling terakhir kita lompat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidupmu bersama ini artinya apa? Komunitas. Hendaklah kamu di dalam GBI Rock MTP menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam siapa? Bukan Bapak Gembala. Dalam Kristus Yesus. Contohi dia, tiru dia. Bagaimana dia ada dalam komunitas. Dia terbuka. Dan kita lakukan itu karena kita ada di dalam Kristus. Bukan dengan kemampuan, kekuatan kita, karena pasti gagal. Kita lakukan dengan kemampuan dan kekuatan di dalam Kristus. Pertanyaan. Selesai saya. Apakah setelah saya mengerti ini, saya terbuka dengan teman saya di komsel atau di komunitas atau di dalam gereja ini. Saya terbuka dengan mereka. Apakah tidak ada resiko saya dikecewakan? Masih ada resiko enggak? Masih ada resiko enggak semuanya? Ada. Masih ada resiko saya akan diceritakan cerita saya ke orang lain? Ada. Saya tidak bilang tidak ada enggak. 100% masih bisa mungkin. Oke? Perhatikan baik. Anda tidak terbuka, Bapak Ibu tidak terbuka, ada resiko. Setuju? Resikonya apa? Orang gak bisa ngerti kita. Orang tidak bisa tolong kita karena dia tidak tahu apa yang ada di hati kita karena kita gak cerita. Cerita pun kita surhat, kita terbuka, ada resiko. Artinya dua-duanya ada resiko. Tidak terbuka ada resiko, terbuka pun ada resiko. Silakan renungkan dan pilih. Kamu mau resiko yang mana? Tetapi Rasul Paulus bilang di dalam Kristus harus ada keterbukaan. Karena selalu masalah timbul karena ketidakterbukaan. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa, apa yang dia buat? Ambil ranting, daun, tutup. Betul gak? Tutup. Selalu orang suka tutup daripada terbuka. Dosa membuat kita tidak berani terbuka kepada yang lain. Dan di dalam komunitas itu tidak baik. Tidak bisa berjalan. Terima kasih sudah mendengarkan saya pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. God bless.
kita akan menyaksikan Rock News. Shalom warga kerajaan Allah, kembali lagi bersama saya Renaldo. Dan saya Sevanya dalam MTP News minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga kerajaan Allah yang baru pertama kali mengikuti ibadah hari ini. Mari bergabung dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Hotel The Rindra, Ruangan Marwa. Untuk kalian kaula muda, ayo bergabung dalam ibadah generasi setiap hari Minggu pukul 11 siang di Hotel The Rindra di Ruangan Marwa. Ditunggu ya. Mari bergabung dalam komunitas kerajaan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam komunitas kerajaan, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Buat adik-adik Rocky, jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Rocky setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selalu ada cerita menarik tentang Tuhan Yesus, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan dapat memberikan melalui amplop yang tersedia di depan pintu masuk atau melalui QR Code berikut ini. Tema kita bulan ini adalah Developing the Gifts, yang artinya mengembangkan karunia-karunia. Kita harus mulai melayani orang lain sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan Allah kepada kita. Dan menjadi pelayan-pelayan yang berkenan, yang melayani di gereja, di marketplace, atau dimanapun ladang pelayanan yang Allah tetapkan bagi kita. Demikian MTP News minggu ini. Harmonious, victorious, glorious. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami berterima kasih sekali buat kehadiran Pastor Hendrik Hanusa, buat semua khotbahnya sepanjang pagi hingga siang ini kami merasa sangat diberkati sekali. Terima kasih. Oleh sebab itu saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja.
bisa sendiri. Kau harus terhubung dengan Sang Pencipta, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam satu keluarga. Roh Kudus, tolonglah kami, generasi ini. Kau tahu pergumulan mereka. Kau tahu kerinduan masa depan mereka. Kasih karunia-Mu turunlah atas kami. Berikan roh hikmat, roh wahyu, agar dapat memahami arti kehidupan, masa depan. Sungguh ada di tangan Tuhan. Terimalah, Tuhan akan menolong engkau, anak-anakku. Tuhan akan terus membimbing engkau. Kau tidak perlu takut. Hikmat surga ada padamu. Sungguh perjanjiannya digenapi. Masa depan ada di tangan Kristus Yesus. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan akan terus menolong engkau. Diberi kecerdasan. Diberi kepandaian yang melampaui rata-rata sebagai manusia. Seperti Salomo mendapat hikmat Tuhan. Daniel mendapat marifat Tuhan. Akan turun kepada kamu semua. Diberkati masa depanmu, diberkati studimu, diberkati kedua orang tuamu. Apa yang dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil selalu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terimalah, terima Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita khusus generasi, kalau ada hari libur, kita bikin ibadah bersama di Malino Retreat gitu ya. Anak-anak generasi ya, kita atur harinya jauh-jauh hari supaya tim bisa mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak